Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang hereditas manusia, yaitu di mata pelajaran biologi kelas 12 SMA. Nah, silakan simak video berikut ya. Semangat belajarnya. Sekarang ada gambar. Kita lihat bahwa gambar ini adalah foto keluarga. Nah, di foto ini anak-anak mirip dengan ayah dan ibunya. Kemudian ayah dan ibunya atau salah satunya mirip dengan neneknya. Di gambar sebelah kanan, ketika adik-adik di sekolah, ia bertemu dengan teman-temannya. Dan ternyata mereka memiliki kesamaan dan perbedaan. Dari mana mereka memperolehnya? Dan apa itu hereditas? Mari kita cari tahu. Menurut KBBI, hereditas adalah penurunan sifat genetik dari orang tua ke anaknya. Jadi, hereditas pada manusia adalah penurunan sifat pada manusia. Lalu, faktor apa yang menyebabkan suatu sifat dari orang tua menurun ke anaknya? Yuk, simak video berikut. Nah, berdasarkan video yang telah kita saksikan, ternyata faktor dalam penurunan sifat adalah gen yang terletak di kromosom. Nah, kromosom sendiri itu terletak di inti sel, membawa gen-gen yang mengendalikan sifat. Ketika sel sperma bertemu dengan sel ovum, pada saat fertilisasi, inti sel sperma masuk dan bergabung dengan inti sel ovum, sehingga gen-gen dari ayah yang dibawa oleh sel sperma bergabung dengan gen-gen ibu yang dibawa oleh sel ovum. Kali ini kita akan mempelajari 4 subbab, yaitu yang pertama, sifat fisik yang diturunkan, kemudian penentuan jenis kelamin, kemudian golongan darah, dan terakhir penyakit menurun. Ternyata sifat fisik yang kita peroleh itu adalah berasal dari ayah dan ibu kita. Jadi ini adalah beberapa sifat yang diturunkan. Ada bentuk rambut, warna rambut, kondisi rambut, bentuk mata, warna bola mata, ukuran bibir, bentuk hidung, warna kulit, jumlah jari, dan ukuran jari. Nah, sifat-sifat ini memiliki dua alternatif, yaitu dominan dan resesif. Contohnya, bentuk rambut diatur oleh gen dominan yang menyebabkan rambut tampak keriting, sedangkan jika gennya resesif maka rambut akan berbentuk lurus. Setelah sifat fisik yang diturunkan, yang kedua adalah penentuan jenis kelamin. Nah, bagaimana penentuan jenis kelamin pada manusia? Dapat kita lihat bahwa kromosom manusia terdiri dari 46, yaitu
22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Gonosom pada laki-laki itu terdiri dari kromosom X dan Y, ya, atau disebut dengan heterogametik, sedangkan pada perempuan tersusun atas 2 kromosom X atau disebut dengan homogametik. Nah, apabila sperma yang membawa kromosom X, yaitu gimnospermium, membuahi ovum, akan lahir anak perempuan, dan sebaliknya, jika sperma pembawa kromosom Y atau androspermium membuahi ovum, akan lahir anak laki-laki. Dalam penentuan jenis kelamin ternyata dapat diprediksi. Berikut adalah cara memprediksinya, yaitu melalui teori kemungkinan jenis kelamin dengan rumus L plus P pangkat N, dengan N adalah jumlah anak yang diharapkan, L adalah kemungkinan lahir anak laki-laki yaitu setengah, dan P kemungkinan lahir anak perempuan yaitu setengah. Nah, dapat disimak ya penjelasannya. Selanjutnya adalah golongan darah. Golongan darah terdiri dari beberapa sistem penggolongan. Yang pertama adalah sistem ABO yang ditemukan oleh Karl Landsteiner yang membagi darah menjadi golongan A, B, AB, dan O berdasarkan ada tidaknya antigen pada eritrosit. Berikut adalah genotip dari setiap golongan darah. Nah, setelah mengetahui genotip, yuk kita latihan soal. Cermati soalnya. Yang kedua adalah sistem MN yang membagi darah menjadi golongan darah M, golongan darah N, dan golongan darah MN berdasarkan antigen dalam eritrosit. Yang ketiga adalah sistem rhesus atau RH. Nah, sistem ini diidentifikasi dari kera bernama ilmiah Macacus rhesus sehingga dinamai dengan sistem rhesus. Sistem rhesus membagi darah menjadi 2, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Ternyata zat anti-RH dapat dibentuk karena dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama adalah transfungsi darah yang berbeda RH. Jika donor memiliki rhesus negatif dan resipien memiliki rhesus positif, maka akan terbentuk anti-RH dalam darah resipien. Yang kedua yaitu perkawinan yang beda rhesus. Misalkan seorang wanita dengan rhesus negatif menikah dengan laki-laki dengan rhesus positif. Kemudian mengandung bayi dengan rhesus positif. Karena rhesusnya berbeda dari ibunya, maka tubuh atau kekebalan tubuh ibu membentuk anti-RH. Nah, anti-RH ini nantinya dapat mengalir ke tubuh bayi dan mengakibatkan kerusakan eritrosit atau yang biasa disebut dengan erythroblastosis fetalis. Yang terakhir adalah penyakit menurun. Penyakit menurun dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit yang diturunkan melalui kromosom seks atau gonosom dan penyakit yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh. Yang pertama, penyakit yang diturunkan melalui gonosom terdiri dari 2, yaitu resesif dan dominan. Yuk kita lihat fenotipnya. Nah, apa saja rangkai kelamin gen resesif atau penyakit yang diturunkan melalui kromosom seks dengan gen resesif? Yang pertama ada buta warna, kemudian ada hemofili, kemudian anadontia, kemudian Webetus,
dan Historic Graveyard. Setelah mengetahui rangkai kelamin gen resesif, kita akan beralih ke rangkai kelamin gen dominan, yaitu penyakit keturunan yang diturunkan melalui kromosom seks dengan gen dominan. Ada dua, yaitu gigi coklat dan hipertrikosis. Yuk simak penjelasannya. Selain dari kromosom seks, ternyata penyakit atau kelainan dapat dibawa oleh kromosom tubuh atau autosom. Apa saja penyakit yang diturunkan melalui autosom? Yang pertama ada albino, kemudian ada fenilketonuria, kemudian thalassemia, siklemia, polidaktili, brachidaktili, anonchia, buta kecap, dentinogenesis imperfecta, katarak, dan botak. Nah, sudah selesai tayangan-tayangan mengenai materi hereditas pada manusia. Bagaimana? Apakah sudah paham adik-adik? Silakan dibaca dan dipelajari kembali ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.